Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini saya merasa sangat prihatin sekali dengan apa yang terjadi di negeri kita. Jadi teman-teman, ketika saya melihat kemudian ada seorang yang sudah dipidana, sudah divonis 1,6 tahun pidana dan vonisnya sudah inkrah di Mahkamah Agung terkait dengan pencemaran nama baik Wakil Presiden kita terdahulu, yaitu Bapak Yusuf Kalla. Dan memang kemudian sampai dengan saat ini orang tersebut masih berkeliaran dan ternyata memang belum dieksekusi vonisnya, dan itu pun baru ketahuan ketika ada konflik atau polemik dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah teman-teman, ketika itu ketahuan vonis tersebut ternyata sudah inkrah di tahun 2019, dan ternyata kemarin baru ketahuan di tahun 2025 karena memang kemudian ada perseteruan orang tersebut dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan dari fase yang pertama itu sudah banyak tanda tanya, dari 2019 sampai 2025 sampai kemudian sebuah vonis pidana belum dieksekusi, itu sebuah tanda tanya besar oleh publik, oleh para netizen yang mengetahui hal tersebut gitu kan. Dan kemudian tanda tanya besar itu semakin bertambah. Jadi ketika dari masalah atau kasus itu kemudian terungkap, dan mulai dari tanggal 4 Agustus 2025 dan ada sepertinya kemarin dari juru bicaranya di kejaksaan bahwasanya memang akan segera dieksekusi. Sampai sekarang nih udah sekitar tanggal 13 Agustus ya hari ini, sampai sekarang pun belum ada eksekusi. Bahkan keterangan pun terkait dengan penundaan eksekusi tersebut sepertinya nggak ada ya teman-teman, sehingga memang tanda tanya itu dari dua fase waktu tersebut semakin menimbulkan banyak pertanyaan. Yang jelas kalau saya sendiri sangat prihatin, sangat sedih apa yang sedang terjadi di negeri kita ini. Jadi memang kemudian banyak yang kita tahu dari perseteruannya Roy Suryo dan kawan-kawan dengan kubu seberang, bahwasanya ternyata selama ini banyak kemudian sistem di negeri kita yang sudah bermasalah ya teman-teman. Dan bahkan ketika dari tanggal 4 Agustus sampai dengan sekarang tanggal 13, semua masyarakat, semua warga, netizen sampai di pelosok-pelosok, pojok-pojok pedesaan di Republik ini melihat sampai sekarang nggak ada berita, nggak ada kabar, nggak ada keterangan tentang kenapa terjadi penundaan eksekusi tersebut. Jadi masih simpang siur. Ini kalau saya lihat kondisi negeri saya ini kayaknya seperti pengen menangis ya teman-teman, sedih banget apa yang terjadi gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa share apa pendapat teman-teman tentang masalah ini.